Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan. Nomor NIM 2110 1282100024 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan IPS, kelas A1. Saya ingin mengobservasi pemanfaatan budidaya ikan patin di lahan basah di Desa Anjir, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Ikan patin merupakan jenis ikan konsumsi berbadan panjang berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiru-biruan. Ikan patin merupakan ikan yang semakin diminati di Indonesia dan menjadi salah satu andalan dalam peningkatan produktivitas budidaya. Ikan patin dikenal sebagai komoditi yang berprospek cerah karena memiliki harga jual yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan ikan patin mendapat perhatian dan diminati oleh para pengusaha untuk membudidayakannya. Saat ini, sudah banyak yang menggeluti usaha bisnis budidaya tambak ikan. Salah satunya warga Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan. Memilih untuk mengembangkan jenis usaha tambak ikan patin, harga jual yang cukup tinggi dibandingkan dengan ikan lain, sehingga pendapatan yang memuaskan bagi pembisnis ini. Kegiatan budidaya tambak ikan patin ini juga dijadikan sebagai penunjang perekonomian saat terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan masyarakat banyak bekerja dari rumah. Akhirnya budidaya ikan patin ini terpikir untuk menjadi penunjang perekonomian. Jadi kali ini saya ingin melakukan wawancara tentang pemanfaatan budidaya ikan patin di lahan basah di Desa Anjir, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum mulai mohon izin Kak, perkenalan diri terlebih dahulu. Nama ulun Muhammad Aditya Ramadan, dipanggil Adit, dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas FKIP habis itu prodi ulun Pendidikan IPS. Jadi ulun kesini ingin kayak mewawancarai pihak. Nah, untuk mewawancara ini ada beberapa pertanyaan yang ingin ulun tanyakan. Karena pian jawabnya kayak sebisa pian. Nah, sebelumnya Kak, perkenalan dong Kak, nama pian Kak. Nama kakak Iin Andini, bisa dipanggil Iin. Oh, Kak Iin. Kak Iin apa sih? Andini. Andini. Jadi, untuk usaha tambaknya ini Kak, sejak kapan Kakak ini Kak? Usaha tambak ini kalau tidak salah itu sekitar pertengahan tahun 2020. Oh, 2020 ini. Oh, ini berarti 1 tahun kalah. Iya. Ini berarti pas saat COVID kemarin tuh Kak. Iya. Budidaya kayak Kak. Oh, ini. Nah, terus Kak, ini kan budidaya ikan apa Kak? Ini ikan patin. Ikan patin Kak. Sebelumnya kenapa Kak kayak tidak ikan yang lain gitu Kak? Apakah ikan patin ini lebih menarik gitu Kak? Pertama, ikan patin ini untuk di lahan basah itu dia lebih bisa untuk bertahan atau survive di lingkungan. Oh, iya. Seperti itu. Kalau yang lainnya itu agak cerewet, misalnya dia tidak bisa bertahan hidup atau ada predator yang bisa memakan dia di sini, apalagi ini kan alam terbuka. Ini benar kasihan tadi alam terbuka, apalagi kayak ada ular Kak. Kayak ini apalagi ikan-ikan yang kecil. Apalagi kalau ada haruan misalnya, itu kan bisa memakan bibit-bibit yang lain. Oh, ini misalkan untuk ikan patin ini kayaknya biasa dimakan juga Kak, kayak pemangsa lain gitu. Iya, paling berang-berang biasanya, makanya dipakein jala untuk supaya dia tidak masuk. Oh, ini. Atau biawak biasanya. Ini ada biawak kalah. Tidak. Misalkan ular gitu Kak? Ular jarang kalau ada. Paling biawak dan berang-berang. Oh, ini. Untuk kolamnya sendiri ini kan Kak, apakah pembersihannya tuh masih apa Kak? Atau bisa dibersihkan karena ini di lahan basah sudah kayak tambaknya tuh natural langsung, kada pakai semen gitu Kak? Tambaknya ini natural aja, langsung dari tanah. Untuk perawatannya paling kita membersihkan rumput-rumput di tepian ini. Oh, ini misalkan besar dibersihkan gitu Kak. Habis itu di sini kan ada yang tanaman-tanaman yang bisa menjalar ke tengah, itu nanti
susah kalau mau ngasih makan, kalau kebanyakan jadi dibuang sedikit. Itu aja. Jadi berarti ini ikannya kada pakai kayak kayak misalkan ikan lele itu biasa pakai teratai gitu kalah, kayak tanaman teratai itu yang gondok tuh kada usah misalkan ikan pas ini. Iya, tapi dia perlu kayak ada naungan kayak pohon ini biar biasanya kan panas Nggih. kayak sembunyi-sembunyi. Nggih, ya ademnya. Nggih. Mikir kesepian tadi itu. Misalkan untuk kendala budidaya ikan pati ini apa kendalanya kak? Atau sering mati kak? Atau menghidupkan lagi kecilnya tuh susah? Paling waktu pembibitan pertama itu dia kemungkinan dari awal kita beli habis itu dimasukkan ke kolam, mungkin dia kaget dengan pH yang ada di kolam kita. Nah, kemungkinan biasanya di itu sih matinya, dan pemangsa biasanya, tapi karena kita tak akan tahu ada pemangsa jadi kita apa nih misalnya kayak antisipasi juga dulu. Nggih, Nah, antisipasi, nggih, mencegah lebih baik ya kalau. Iya. Nggih, benar kesepian tadi dah. Nggih. Misalkan keuntungannya sendiri kak kayak peternak ikan ini Radian kayak apa kan kak keuntungannya? kalau keuntungannya mungkin sekitar 50% dari modal awal salah. Nggih, 50%. Rajin kak menjualnya tuh per minggu atau per bulan kak? Tergantung permintaan. Misalnya kalau untuk teman-teman yang jual ikan itu biasanya kan ikannya diminta per minggu, misalnya bikin ke pasar hari Minggu, berarti hari Sabtu sudah dijaring dulu ikannya, pagi baru diambil, itu per minggu. Nah, selain itu juga di sini bisa dipancing langsung, jadi warga desa yang mau mancing langsung bisa mancing berapa kilo bayar kayak gitu. Nggih. Berarti sudah ada kayak ini kak, ya ini tinggal membudidaya ikan aja lagi, kayak menghidupkannya lagi, misalkan tuh kayak orang-orang ambil kayak itu sudah ada kayak itu orang-orang yang nggih, siap. Modalnya tadi itu berapa kak untuk Modalnya tergantung kita mau beli bibitnya itu berapa. Misalnya ada yang bibit yang kecil itu 200 rupiah, ada yang bibitnya agak besar sedikit itu 1.000 rupiah per satu. Tapi kalau kita membelinya terlalu kecil itu kemungkinan matinya juga lebih besar daripada yang lebih besar. Nggih, itu jagin terlebih dahulu kak. Terima kasih banyak lah kak untuk waktunya yang diberikan untuk memberikan pencerahan ulun tentang wawancara budidaya ikan patin ini. Begitu aja kak, terima kasih kak. Berdasarkan hasil wawancara tadi dapat disimpulkan Lahan basah sangat bermanfaat sekali untuk dijadikan pemanfaatan budidaya ikan. Banyak orang yang telah mencoba dan berhasil membudidayakan ikan patin di lahan basah. Salah satunya warga Kecamatan Anjir Muara. Cara untuk membudidayakan ikan patin tidaklah sulit dan memberi keuntungan yang menjanjikan. Selain itu memiliki daya jual yang cukup tinggi di pasaran.